Sore itu, langkah kaki 5 orang pemuda tampak tergesa-gesa menuruni jalur pendakian. Napas mereka terengah, keringat mengalir deras di wajah, dan mata mereka sesekali menoleh ke belakang seolah sedang dikejar sesuatu yang tak kasat mata. "Kenapa kalian ngos-ngosan begitu?" tanya seorang bapak penjaga base camp yang tengah duduk di pos bawah. "Iya pak, tadi kami sengaja lari, pengen cepat sampai ke bawah," jawab salah satu dari mereka, mencoba menenangkan napasnya. Mereka tak jujur. Tak seorang pun dari mereka mengakui bahwa alasan mereka lari terbirit-birit adalah karena mereka sedang dikejar oleh sesuatu yang bukan manusia. Bukan hanya ingin cepat sampai ke bawah, mereka sebenarnya sedang mencoba menyelamatkan diri dari sosok pocong yang muncul tanpa aba-aba. Si bapak hanya tersenyum simpul, menatap mereka dalam-dalam seolah bisa membaca pikiran. Pantesan. "Hati-hati ya lain kali," ujarnya datar, lalu melanjutkan menyeruput kopi. Para pendaki itu terdiam. Arga dan Reza, 2 dari 5 orang itu saling pandang. Dalam hati mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa bapak itu tahu? Mereka tak sempat bercerita, tapi seolah-olah si bapak sudah lebih dulu memahami apa yang terjadi. Cerita ini datang dari salah satu pendaki yang bernama Dinda, asal Jawa Barat. Waktu itu, Dinda baru saja lulus kuliah dan mulai bekerja di Bandung. Jadwal kerjanya mengikuti kalender pemerintah. Jadi setiap ada tanggal merah atau cuti bersama, dia otomatis libur. Saat libur akhir tahun tiba, Dinda pun ingin mengisi waktu dengan kegiatan menyenangkan. Ia memutuskan untuk mendaki gunung, sesuatu yang memang sudah beberapa kali ia lakukan sebelumnya. Setelah mengajak teman-temannya, terkumpullah 5 orang. Dinda, Mia, Intan, Arga, dan Reza. 3 perempuan dan 2 laki-laki, semuanya tinggal di Bandung. Untuk memudahkan komunikasi, mereka membuat grup chat dan mulai berdiskusi tentang gunung mana yang akan mereka daki. Setelah berdiskusi, pilihan jatuh pada salah satu gunung yang cukup terkenal. Namun demi menjaga privasi dan sesuai permintaan Dinda, dalam cerita ini kita sebut saja namanya Gunung Langit. Mereka sepakat untuk berangkat Jumat malam. Setelah pulang kerja, persiapan pun dilakukan. Namun tiba-tiba Rama mengirimkan tangkapan layar berita ke grup. "Guys, kalian udah lihat ini belum? Gunung Langit ditutup sementara. Katanya karena cuaca buruk dan pemeliharaan ekosistem." Yang lain kaget. "Terus gimana nih, kita batal?" tanya Intan. Tapi hampir semua tetap ingin ke Gunung Langit. "Kita nekat aja lewat jalur warga. Aku punya kenalan orang sana. Dia tahu jalan alternatif yang biasa dipakai penduduk," ujar Reza. Saran itu meski melanggar aturan disambut antusias. Maka tetaplah mereka berangkat, meski Gunung Langit sudah resmi ditutup. Di hari keberangkatan, mereka berkumpul di kos Reza. Setelah semuanya siap, mereka menuju desa terakhir sebelum jalur pendakian alternatif. Di sana, mereka dijemput oleh kenalan Reza, seorang pemuda lokal bernama Tony. Tony menyambut mereka ramah dan mengajak istirahat di rumahnya terlebih dahulu. 3 perempuan, Dinda, Mia, dan Intan, masuk ke kamar untuk membersihkan diri. Sementara itu, di teras rumah, Tony berbincang dengan Reza dan Arga. Dari dalam kamar, tanpa sengaja, Dinda mendengar pembicaraan mereka. "Kalian yakin mau lewat jalur ini?" tanya Tony serius. "Yakinlah, aman kan jalurnya?" jawab Reza. "Bukan soal aman atau enggaknya, itu soal yang cewek-cewek itu. Mereka kuat bro, udah biasa naik gunung, fisik mereka juga oke." Tony terdiam sebentar. "Aku kira kalian semua cowok tadi. Jujur aja, aku agak khawatir kalau ada cewek ikut. Jalur ini bukan jalur biasa. Ada sesuatu yang kadang muncul." "Lah maksudnya?" tanya Reza.
Aku nggak bisa jelasin banyak, tapi kalau terjadi sesuatu, aku nggak tanggung jawab. Dinda yang mendengarnya jadi ragu. Kenapa Tony terlihat segitu khawatirnya? Apa yang sebenarnya mereka hadapi? Cerita belum selesai, dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Pagi hari, setelah sarapan dan berdoa sebentar, kelima pendaki mulai menapaki jalur alternatif yang ditunjukkan Tony. Tidak seperti jalur resmi, jalan ini sempit, penuh semak belukar, dan nyaris tak terlihat seperti jalur pendakian. "Yakin ini jalannya?" tanya Intan ragu, sambil mengibaskan ranting-ranting kecil yang menutup jalan. "Yakin, tenang aja, jalur ini masih sering dipakai warga buat naik ke ladang," jawab Tony. Langkah demi langkah mereka tempuh. Suasana hutan begitu sunyi. Tak ada suara burung, jangkrik, apalagi binatang liar. Yang terdengar hanya suara napas mereka sendiri dan gesekan dedaunan. Setelah berjalan sekitar 2 jam, Tony berhenti dan menunjuk ke arah percabangan jalur. "Sampai sini aja ya, aku balik dulu," ujarnya. Lo nggak ikut naik?" tanya Arga. "Nggak, gue cuma nganterin sampai jalur masuknya. Sisanya kalian naik sendiri. Tapi ingat, jangan ketinggalan waktu. Usahakan turun sebelum gelap." "Kenapa emangnya?" tanya Mia. Tony menatap mereka tajam. "Pokoknya jangan terlalu malam masih di atas. Banyak yang bilang ada yang tinggal di jalur itu." Setelah itu, Tony pun pergi tanpa berkata lagi. Mereka melanjutkan pendakian dengan suasana hati yang mulai tidak enak. Sekitar jam 3 sore, mereka sampai di sebuah area datar yang cukup luas. Di sana ada batu besar yang bisa dijadikan dudukan dan tempat istirahat. "Kita camp di sini aja ya. Besok baru summit pagi-pagi," usul Dinda. Semua setuju. Mereka mendirikan 2 tenda. Satu untuk para perempuan, satu untuk Arga dan Reza. Saat malam tiba, angin mulai bertiup kencang. Suara dedaunan terdengar seperti bisikan. Mia yang sedang memasak mie di nesting tiba-tiba merasa merinding. "Kalian dengar nggak barusan?" tanya Mia pelan. "Dengar apa?" tanya Intan sambil duduk di depan tenda. "Ada yang nyebut nama aku, pelan banget." Dari belakang pohon itu, Mia menunjuk. Semua menoleh. Tak ada siapa-siapa di sana, hanya gelap dan kabut tipis yang menggantung di udara. "Kamu capek aja, Mi. Udah, makan dulu, biar tenang," ucap Dinda. Tapi malam itu tidak tenang. Tepat pukul 1 dini hari, suara langkah kaki terdengar di sekitar tenda mereka. Bukan 1, tapi seperti puluhan. Padahal mereka cuma berlima. Reza mengintip keluar tenda. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah itu terus berputar mengelilingi tenda mereka. Seperti ada yang sedang melakukan prosesi atau ritual. Pagi harinya, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan ke puncak. Suasana hati sudah tak tenang. Semua sepakat untuk segera turun. Namun saat mereka sedang membereskan tenda, Intan berteriak, "Astaga, itu apa?" Mereka semua menoleh ke arah yang ditunjuk Intan. Di balik pepohonan, berdiri sosok putih tinggi dengan wajah tak terlihat. Tubuhnya dibalut kain kafan, dan gerakannya melayang. Tanpa suara, tanpa getaran tanah. Mia langsung menangis. Dinda membeku di tempat. Arga dan Reza hanya bisa menatap, tak mampu bergerak. "Lari!" teriak Reza. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya menuruni jalur sempit itu. Tak peduli akar pohon yang menghalangi, tak peduli luka di kaki atau ranting yang mencakar wajah. Yang mereka tahu, mereka harus pergi. Karena sesuatu sedang mengikuti dan semakin dekat. Setelah berlari tanpa henti selama 2 jam, mereka akhirnya sampai kembali di base camp. Tubuh lelah, wajah pucat, tapi mereka selamat. Si bapak penjaga base camp masih duduk di tempat yang sama, seperti tak pernah beranjak. Ia menatap mereka lalu berkata, "Kalian tadi lewat jalur lama ya?" Tak ada yang menjawab. Sudah banyak yang lihat dia, tapi masih aja nekat ke sana. Dulu ada pemakaman tua di jalur itu. Sekarang tinggal cerita dan arwah yang belum tenang. Perjalanan yang mereka kira akan jadi pelarian dari penatnya kota, justru membawa mereka pada kisah yang tak akan pernah terlupa.
Gunung Langit memang indah, tapi di balik kabut dan heningnya hutan, ada rahasia yang tak ingin diganggu. Bagi Arga, Reza, dan teman-temannya, pendakian ini bukan sekadar perjalanan fisik, tapi perjalanan spiritual yang mempertemukan mereka dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dan bagi si bapak, yang hanya tersenyum tipis seolah tahu segalanya, barangkali dia memang menyimpan kisah lain yang belum waktunya untuk diceritakan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jika kalian masih berani mendaki gunung yang menyimpan misteri,